Kasus penembakan Laskar FPI dibawa ke Mahkamah Internasional, Komnas HAM mengatakan tidak akan berhasil. Dilansir dari sindonews.com, Jakarta, Komnas HAM menghargai setiap upaya hukum atas penembakan 6 kasus anggota Front Pembela Islam atau FPI oleh polisi. Setiap orang berhak memperjuangkan penyelesaian kasus ini, termasuk rencana untuk membawanya ke pengadilan internasional. Meskipun begitu, Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik menyatakan perlu adanya penjelasan kepada masyarakat agar memahami substansi isu dan prosedur atau mekanisme pengaduan ke International Criminal Court atau ICC atau Mahkamah Internasional di Den Haag, Belanda. Pasal 1 Statuta Roma paling tidak mengandung 2 unsur penting, yakni Mahkamah Internasional dibentuk untuk melaksanakan juridiksinya pada kasus kejahatan paling serius atau the most serious crimes, katanya Minggu 24 Januari 2021. Kejahatan paling serius yang dimaksud dalam bidang HAM adalah pada kasus kejahatan genosida atau kejahatan kemanusiaan atau crimes against humanity serta kejahatan perang dan agresi. Taufan menuturkan Mahkamah Internasional dibangun sebagai komplementasi atau melengkapi sistem hukum domestik negara-negara Indonesia, negara-negara anggota Statuta Roma. Jadi, Mahkamah Internasional baru akan bekerja bila mana negara anggota Statuta Roma mengalami kondisi unable atau unwilling, ungkapnya. Unable artinya dianggap tidak mampu, sesuai pasal 17 ayat 3 Statuta Roma, yaitu apabila terjadi kegagalan sistem pengadilan nasional secara menyeluruh ataupun sebagian, sehingga negara tersebut tidak mampu menghadirkan tertuduh atau bukti dan kesaksian yang dianggap perlu untuk menjalankan proses hukum. Unwilling berarti tidak bersungguh-sungguh sebagaimana pasal 17 ayat 2 Statuta Roma. Jadi sesuai prinsip premisi, kasus pelanggaran HAM berat mesti melalui proses pengadilan nasional terlebih dahulu. Mahkamah Internasional tidak bisa mengadili kasus tersebut bila peradilan nasional masih atau telah bekerja. Sebab Mahkamah Internasional tidak dirancang untuk menggantikan peradilan nasional. Mahkamah Internasional hanya akan bertindak sebagai jaringan pengaman. Apabila sistem peradilan nasional kolaps atau secara politis terjadi kompromi dengan kejahatan-kejahatan tersebut, sehingga tidak bisa dipercaya sama sekali tugasnya. Dari penjelasan ini, kasus tewasnya 6 Laskar FPI diperkirakan Taufan akan menemukan hambatan di Mahkamah Internasional. Pertama, Indonesia bukan negara ICC atau Mahkamah Internasional karena belum meratifikasi Statuta Roma. Karena itu, Mahkamah Internasional tidak memiliki alasan hukum untuk melaksanakan suatu peradilan atas kasus yang terjadi di wilayah yurisdiksi Indonesia, sebab Indonesia bukan negara anggota State Party. Unsur unable and unwilling tidak terpenuhi karena saat ini kasus tersebut masih diproses baik oleh polisi maupun lembaga independen Komnas HAM RI. Dengan begitu, mekanisme peradilan kita tidak dalam keadaan kolaps, sebagaimana disyaratkan pada pasal 17 ayat 2 dan ayat 3 Statuta Roma, bebernya. Hambatan lain, kasus ini tidak dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat. Memang ada pihak yang mendesak dengan membangun opini sejak awal bahwa kasus ini adalah pelanggaran HAM berat, padahal berdasarkan data dan bukti yang dikumpulkan Komnas HAM, tidak ditemukan unsur-unsur pelanggaran HAM berat sebagaimana dinyatakan Statuta Roma maupun Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Unsur-unsur tersebut antara lain adanya desain operasi yang direncanakan secara sistematis berdasarkan kebijakan institusi atau negara. Tidak ada kebijakan institusi Polri, apalagi negara. Dalam hal ini, pemerintahan Jokowi yang menyiapkan operasi penyerangan terhadap Laskar FPI. Argumen sebaliknya dari TP3 yang bahkan mengaitkan ini ke presiden sangat mengada-ada.
dan tentu tidak mungkin menjadi bagian dan kesimpulan dari kesimpulan Komnas HAM. Kami tidak bisa memasukkan unsur seperti itu yang kami lihat sangat tendensius secara politik. Tidak didukung oleh data dan bukti yang memadai, justru akan fatal bagi Komnas HAM dan juga bangsa ini apabila kami mengambil kesimpulan yang terlalu mengada-ngada. Seperti itu jelasnya. Taufan menjelaskan unsur yang lain yang dibutuhkan dalam kategori pelanggaran HAM berat adalah adanya pola serangan yang berulang-ulang sehingga dampak korbannya juga meluas. Unsur ini juga tidak ditemukan. Kesimpulan kami berdasarkan data yang akurat tentang adanya tindak pidana unlawful killing, yakni pembunuhan yang bertentangan dengan hukum yang bisa disebut kejahatan serius, katanya. Jadi kami meyakini langkah mengadukan ke Mahkamah Internasional adalah langkah yang tidak akan membawa hasil. Kami mesti menyampaikan ini kepada masyarakat luas agar masyarakat benar-benar memahami konteks dan substansinya dan tidak membangun imajinasi yang tak berdasar, katanya.